Presiden Jokowi dengan kepala jernih negara mengakui terjadi pelanggaran HAM berat. Jadi kita balik lagi pada psikologi Presiden Jokowi yang sebetulnya mulai ditinggalkan baik oleh partai pendukung yang memang sering tidak setia karena koalisinya dipaksakan, dan oligarki ekonomi yang juga mulai merasa bahwa lebih penting kita beternak kekuasaan baru daripada hidup di dalam ketidakpastian tadi, uncertainties dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Kira-kira begitu. Kemudian kita lihat ukurannya Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat mengenai tugas pokok Presiden. Bahwa Presiden itu mempunyai tugas pokok 4. 1. Menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2. Mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut aktif dalam perdamaian dunia. Nah, itu tugas pokok Presiden. Nah, kita lihatlah selama Jokowi mimpin, tugas pokok Presiden itu nggak jalan gitu loh. Padahal Presiden Jokowi itu sehebat-hebatnya, ya menjabatnya sampai 2024 saja. Kalau tidak ada perubahan konstitusi menjadi 3 atau 4 periode ya. Sementara negeri ini dan demokrasinya harus tetap remains, harus kita pelihara. Karena demokrasi itu memberikan fasilitas bagi kita untuk jadi cerdas. Demokrasi memberikan fasilitas kita untuk bisa berkreasi. Ya, saya sih senang ada kegaduhan karena selalu saya menganggap bahwa yang tidak boleh adalah memperpanjang kekuasaan. Menunda pemilu artinya memperpanjang kekuasaan. Tapi mempercepat kekuasaan itu nggak ada soal, justru etis. Karena prinsipnya kan, pemimpin itu tidak boleh menambah kekuasaan karena nanti menghalangi sirkulasi elit. Kalau dia mempercepat justru bagus, karena dia tidak menambah kekuasaan. Jadi kalau pemilu dipercepat, itu justru konstitusional, boleh aja. Yang tidak boleh memang menambah, karena kekuasaan itu cenderung makin ganas, makin keruh kalau ditambah. Jadi kalau dipercepat, justru dia masuk akal. Nah, mudah-mudahan ruang demokrasi kita itu tetap terjaga agar jangan sampai ruang demokrasi itu direpresi, karena kita tidak ingin kita setback kembali kepada era Orde Lama dan era Orde Baru di mana kebebasan berpendapat itu direpresi, ya, tidak diperbolehkan. Jadi begitu sobat era sekalian ya, kita jaga sebaik-baiknya ruang demokrasi ini. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika tidak ada lagi demokrasi, kita tidak bisa lagi bersuara, baru kita sadar kenapa kita tidak jaga demokrasi kita. Presiden Joko Widodo mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia berat di berbagai peristiwa di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dia meminta para pihak bersabar menunggu kapan Mega mengumumkan sosok itu. Jokowi menyebutkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, yaitu berkat rapat tersebut para kepala daerah kini sudah mulai memahami cara pengendalian inflasi. Peristiwa 1965 sampai 1966, Megawati tidak gerusa-gerusu menentukan capres, tak seperti yang lain dari 2 halaman menurutnya. Megawati dalam memutuskan capres betul-betul sangat hati-hati dan tenang. Jokowi pun melakukan hal yang sama, salah satunya dengan menghentikan ekspor bahan mentah mineral. Peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, 3 peristiwa Talang Sari, Lampung 1989. 4. Dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Bu Hajah Megawati Soekarno Putri. 5. Kendati kalah di WTO, Indonesia tidak akan mundur dan akan mengajukan banding atas gugatan Uni Eropa. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998. 6. Capres tersebut merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tito menyebut lokasi pertemuan presiden dengan semua kepala daerah itu belum dipastikan. Peristiwa Kerusuhan Mei 1996. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 sampai 2, 1998 sampai 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999. 9. Peristiwa Simpang KKA Aceh
1999. 10. Peristiwa Wasyor Papua 2001 sampai 2002. 11. Dalam pertemuan itu terlihat keduanya sedang fokus membicarakan sesuatu. Peristiwa Wamena Papua 2003 dan 12. Peristiwa Jambo Kupok Aceh tahun 2003. Presiden Jokowi dengan kepala jernih negara mengakui terjadi pelanggaran HAM berat. Presiden Joko Widodo mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia berat di berbagai peristiwa di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dia meminta para pihak bersabar menunggu kapan Mega mengumumkan sosok itu. Jokowi menyebutkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, yaitu berkat rapat tersebut para kepala daerah kini sudah mulai memahami cara pengendalian inflasi. Peristiwa 1965 sampai 1966, Megawati tidak gerusa-gerusu menentukan capres, tak seperti yang lain dari 2 halaman menurutnya. Megawati dalam memutuskan capres betul-betul sangat hati-hati dan tenang. Jokowi pun melakukan hal yang sama, salah satunya dengan menghentikan ekspor bahan mentah mineral. Peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, 3 peristiwa Talang Sari, Lampung 1989. 4. Dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Bu Hajah Megawati Soekarno Putri. 5. Kendati kalah di WTO, Indonesia tidak akan mundur dan akan mengajukan banding atas gugatan Uni Eropa. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998. 6. Capres tersebut merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tito menyebut lokasi pertemuan presiden dengan semua kepala daerah itu belum dipastikan. Peristiwa Kerusuhan Mei 1996. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 sampai 2, 1998 sampai 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999. 9. Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999. 10. Peristiwa Wasyor Papua 2001 sampai 2002. 11. Dalam pertemuan itu terlihat keduanya sedang fokus membicarakan sesuatu. Peristiwa Wamena Papua 2003 dan 12. Peristiwa Jambo Kupok Aceh tahun 2003. Berkat rapat tersebut, para kepala daerah kini sudah mulai memahami cara pengendalian inflasi. Peristiwa 1965 sampai 1966, Megawati tidak gerusa-gerusu menentukan capres, tak seperti yang lain dari 2 halaman menurutnya. Megawati dalam memutuskan capres betul-betul sangat hati-hati dan tenang. Jokowi pun melakukan hal yang sama, salah satunya dengan menghentikan ekspor bahan mentah mineral. Peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, 3 peristiwa Talang Sari, Lampung 1989. 4. Dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Bu Hajah Megawati Soekarno Putri. 5. Kendati kalah di WTO, Indonesia tidak akan mundur dan akan mengajukan banding atas gugatan Uni Eropa. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998. 6. Capres tersebut merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tito menyebut lokasi pertemuan presiden dengan semua kepala daerah itu belum dipastikan. Peristiwa Kerusuhan Mei 1996. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 sampai 2, 1998 sampai 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999. 9. Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999. 10. Peristiwa Wasyor Papua 2001 sampai 2002. 11. Dalam pertemuan itu terlihat keduanya sudah fokus membicarakan sesuatu. Peristiwa
Wamena, Papua 2003 dan 12 peristiwa Jambu Kupok Aceh tahun 2003.